Ya, jadi di tahun 2022 ini jika kita ingin sukses, ya, kita ingin hidup makmur, ya, kita ingin hidup dengan kesejahteraan yang baik, ya, kita harus bergerak dengan cepat, jangan ketinggalan. Halo Propaners, kembali lagi dalam program acara Inspirasi Warna bersama Propan. Berbicara mengenai pergantian tahun yang merupakan awal baru untuk suatu keberuntungan, maka sering dikaitkan keberuntungan itu dengan ilmu China yaitu Feng Shui. Lalu kalau kita berbicara juga mengenai pengecatan rumah, maka sering juga kita mencari tahu Feng Shui yang cocok untuk warna-warna rumah tersebut. Sehingga perlu kita cari tahu kira-kira untuk tahun ini Feng Shui yang cocok untuk warna rumah kita itu seperti apa. Oleh karena itu, mari kita panggil narasumber kita yang akan menjabarkan atau menjelaskan mengenai Feng Shui warna cat rumah. Mari kita panggilkan Kokoh Chuang. Halo Kokoh Chuang, apa kabar? Ya, baik. Oke, kok tadi saya berbicara mengenai Feng Shui untuk pengecatan rumah. Nah, kalau kita bicara pengecatan rumah kan berkaitan dengan warna. Bisa kasih kita petunjuk nggak kira-kira warna yang cocok untuk mengecat rumah di tahun 2022 ini menurut ilmu Feng Shui itu apa? Oh iya, oke, baik. Terima kasih sekali atas pertanyaannya ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai momen tahun baru, apalagi ini nanti di tanggal 1 Februari 2022, kita akan memasuki tahun baru Imlek 2573. 2573 ya. Itu tahun baru Imlek. Dan di tahun ini kebetulan kita akan memasuki tahun macan air. Ya, macan air. Nah, kalau kita berbicara mengenai filosofi Chinese, filosofi dari bangsa China, memang kalau tahun baru Imlek itu akan selalu berhubungan dengan Shio. Kita tahu bahwa ada 12 Shio di dalam kosmologi China, dan tahun ini memasuki tahun macan. Ya, kita tahu ada 12 binatang yang menjadi simbol daripada tahun-tahun itu, dan tahun ini kita memasuki tahun macan. Dan kebetulan juga tahun ini kita masuk pada tahun macan air. Nah, kalau berbicara mengenai Feng Shui dan lain sebagainya, ya, memang seringkali orang akan menghubungkan dengan Shio begitu ya. Jadi kalau tahun baru hubungannya dengan Shio, dan Shio itu nanti akan ada hubungannya dengan Feng Shui juga. Ya, kalau ditanyakan mengenai warna, bagaimana bisa membuat rumah itu menjadi lebih baik begitu. Iya, menurut ilmu Feng Shui. Ya. Jadi sebetulnya begini, Feng Shui itu adalah bagaimana suatu ilmu yang memadukan supaya segalanya itu bisa seimbang, bisa teratur, bisa seimbang begitu ya. Kita tahu di Feng Shui itu ada Yin dan Yang. Yang itu bernuansa panas, sedangkan Yin bernuansa dingin, suatu kesejukan. Nah, bagaimana itu bisa seimbang? Dan kita sebagai manusia mungkin pernah dengar istilah Qi. Ya. Nah, Qi itu adalah hidup itu sendiri. Nah, bagaimana Qi sebagai kehidupan itu bisa seimbang dengan Yin dan Yang tersebut? Nah, kita tahu bahwa kita memiliki 5 elemen ya dalam kehidupan ini. Ada tanah, ada air, ya, ada udara, ada logam, dan ada kayu. Kan seperti itu ya. Jadi ada 5 elemen di dalam film Avatar ya. Ya, saya tidak pernah nonton film Avatar. Oh iya. Iya, saya taunya Tian Mimi ya. Tian Mimi itu apa? Lagu Tian Mimi, Teresa Teng. Oh iya. Ya, itu ya. Soal Shio macan itu urutan keberapa ya? Tadi kan Koh Chuang bicara ada macam-macam binatang. Sebentar, saya harus hitung. Cinggu hao do liang chuan bei nyo kau ki kau ti. Cinggu hao macan. Urutan ketiga. Pada saat Kaisar Langit memanggil binatang-binatang untuk kumpul di langit, macan datang nomor urutan ketiga. Yang pertama adalah tikus, yang kedua adalah kerbau, yang ketiga adalah macan, harimau. Nah, itu urutan ketiga, dan ini macan air. Nah, kalau kita melihat tahun macan air, tahun ini penuh dengan suatu ambisius, suatu kekuatan untuk maju. Ambisius bukan berarti jelek, tapi bagaimana itu kekuatan untuk maju, ya, dan kecepatan. Selalu harus bergerak lebih cepat. Oleh karena itu di tahun 2022 ini kita selalu dituntut untuk bisa bergerak lebih cepat. Kita dituntut untuk mengadakan perubahan yang besar supaya kita bisa maju dan tidak ketinggalan.
Dan tentu saja supaya kehidupan kita lebih baik. Karena Qi tadi dalam diri kita ada yin dan yang, bisa ada suatu keberuntungan. Apa yang kita cari dalam hidup? Salah satunya adalah keberuntungan. Nah, kalau mau dihubungkan antara Shio tadi dengan apa tadi? Warna. Untuk mengecat rumah. Nah, wong Shio hubungannya sama warna gimana ceritanya ini? Ya enggak apa-apa. Ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai warna, harimau itu warnanya apa biasanya yang sering dilihat? Orange. Orange tuh jingga. Yes. Ya, orange atau garisnya jingga. hitam. Garisnya hitam. Jadi warna yang mungkin akan menjadi favorit di tahun ini yang bisa menyeimbangkan antara yin dan yang, antara Shio dengan Feng Shui. Warna oranye, warna biru, dan bisa ditambahkan dengan satu warna, yaitu warna putih sebetulnya. Ya, dengan warna putih ini kita bisa memberikan suatu tambahan penyeimbang. Kenapa demikian? Karena kalau kita menggunakan warna oranye terlalu banyak, terlalu kuat, itu akan menimbulkan suatu ketegangan. Kalau orange terlalu kuat. Jadi misalnya kita punya satu rumah dan semua sisi dindingnya kita cat dengan warna oranye, itu bisa menimbulkan suatu ketegangan. Karena gitu kuat sekali warna oranye ini. Oh, karena kuat sekali. Nah, bagaimana menyeimbangkannya, menetralkannya? Kita bisa memberikan faktor logam. Tadi ada 5 elemen. Yes. Harimau sebetulnya lebih cenderung kepada faktor kayu kehidupan. Sedangkan air tentu elemen air. Dan untuk menyeimbangkan antara kayu dengan air ini kita perlu masukkan satu elemen lagi, yaitu elemen logam. Logam ini kuat, penyeimbang, dan dia tetap teguh. Nah, warna putih yang paling cocok untuk menyeimbangkan antara warna oranye dengan warna biru tadi. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, dengan warna biru juga jangan terlalu kuat di rumah. Kenapa itu kok? Nah, begini, biru ini macam-macam ya. Ada biru muda, ada biru tua. Ya. Kalau kita menggunakan warna biru tua untuk semua bagian rumah kita, ada suatu kecenderungan kita akan terasa sangat dingin. Karena biru itu tenang dan cenderung mendinginkan. Tapi kalau kita menggunakan warna biru terlalu kuat, ya misalnya warna biru tua, kita pasang di semua bagian rumah kita, semua interior rumah kita menggunakan warna biru, ada kemungkinan warna biru itu akan menimbulkan suatu kesan yang dingin. Dingin itu nanti bisa menghentikan fungsi-fungsi dalam pikiran, sehingga kita tidak bisa berpikir dengan jernih. Berarti kan warna yang cocok untuk tahun ini adalah warna orange dan juga biru. Ya. Karena orange-nya itu mewakili sang macan, birunya itu adalah air. Karena tahun ini adalah tahun macan air. Kira-kira ya, Ko Cuang ya, kalau kita aplikasikan di suatu rumah, ada saran nggak di bagian mana saja, misalnya ruang tamu, ruang keluarga, ruang dapur, atau kamar untuk warna-warna tersebut? Ya, oke. Kalau warna oranye, ya, warna oranye lebih baik kita aplikasikan di ruang makan. Itu bagus sekali, menambah nafsu makan. Kalau kita mau aplikasikan di dalam kamar, boleh, tapi satu sisi saja. Ya, misalnya di satu sisi yang di belakang tempat tidur. Ya, kita punya ruangan, ada tempat tidur, di bagian belakangnya kita bisa berikan warna oranye. Iya. Penguat, begitu. Lainnya warna putih. Boleh. Ya, warna biru juga demikian. Tempat kamar anak, ya, kamar anak juga boleh, ya, kamar anak bisa ditambahkan dengan properti anak, misalnya lemari anak ataupun tempat tidur ranjang anak itu juga berwarna biru. Nah, itu juga bagus sekali untuk memperkuat warna biru. Tetapi tetap saran saya plafon tetap harus putih supaya penyeimbang, supaya anak tidak terlalu kedinginan. Karena nuansa biru sangat dingin. Seperti itu. Oke. Nah, kalau bicara tadi warna orange dan biru, Koya, Propan itu ada tampilan warna yang cocok yang kita bisa jadikan tren tahun 2002 ini. Iya. Nah, Propan saya dengar baik, bagus sekali. Ini kalau bisa kita spesialis warna perlihatkan, kira-kira nanti bisa diartikan oleh Ko Cuang. Warna-warna itu adalah yang kita bisa jadikan favorit. Itu warna bright spot dan warna blue jive ya. Jadi kalau kita sebut, kita ada suatu aplikasi namanya Color Inspiration, atau nanti di Color Inspiration itu ada satu menu namanya Color Harmonies.
itu bisa kita jadikan favorit. Itu kita ngambil paduan warna-warna itu dari Minty Mint dan juga dari warna Good Evening. Oh, bagus. Nah, ini jadi warnanya itu ada di sini ya, Bright Spot sama satu lagi. Jadi ini kita punya satu color card nih. Wah, Ini color card ini sama seperti yang Coach Wang pegang nih. Ini bentuknya kipas juga nih, cuman lebih banyak ya. Iya, Warnanya banyak. Dan ini color card andalan kita ya, namanya color card Infinity karena memiliki 1001 warna yang sangat banyak sekali. Haya, 1001 warna Aladin ah. Iya, itu 1001 malam. Oh iya. 1001 malam. Nah, sini warnanya. Oke, jadi ini warnanya Blue Jive dengan kodenya itu Propan GN286. Ya, ini yang kode dan ini adalah Bright Spot dengan kodenya OR122. Kira-kira menurut Coach? Sebentar, mana tadi ini? Warna ini dengan ini dipadukan dengan warna Blue Jive. Oh, iya. Ini cocok sekali tadi yang saya katakan ya. Ini jangan dipakai untuk semua dinding karena kan terasa terlalu kuat ya. Akan membuat berdebar-debar ya. Berdebar-debar bukan berarti kemudian sakit jantung ya, tidak, tetapi terlalu kuat, tegang, menunjukkan ketegangan ya. Ini cocok untuk satu mungkin ruang makan ya, atau mungkin untuk kamar tidur yang tadi di bagian bed tadi yang saya sudah katakan. Dan ada warna biru ini untuk kamar anak ataupun mungkin ruang keluarga, cocok ya, atau mungkin ruang kamar papa mama begitu ya. Kamar untuk orang tua ya, kamar untuk orang tua ya. Kalau untuk warna oranye ini untuk warna remaja ataupun dewasa cocok sekali juga ya. Tetapi tetap perlu dipadukan dengan warna putih ya, dengan sedikit tambahan emas. Bagus sekali. Oh, itu bagus sekali. Iya, bagus sekali. Nah, ini kalau kita lihat tadi warna-warna ini yang buat luar, tadi kan kita banyak bicara bagian dalam rumah. Untuk bagian luar itu yang mana kira-kira kok? Kalau boleh saran? Ya, sebetulnya kalau kita berbicara mengenai feng shui ya, feng shui ini kalau kita berbicara mengenai kondisi luar ataupun di dalam, memang kondisi ini kita akan banyak dipengaruhi di dalam ruangan, ya, interior ruangan. Karena apa? Sebagian besar kehidupan manusia kalau di dalam di rumah itu biasanya akan ada di dalam rumah, ya. Sedangkan di luar biasanya kita bekerja ke kantor, ke toko, tidak berada di luar rumah, ya. Jadi warna-warna ini bisa dipadukan juga, ya. Tetapi mungkin untuk kondisi di luar, warna seperti ini agak sedikit membuat terlalu terang ya, terlalu terang karena cahaya tidak nyaman di mata. Tidak nyaman di mata ya, seperti ini untuk di eksterior. Kalau di eksterior di luar lebih baik tetap menggunakan warna-warna netral ya, warna-warna netral. Seperti misalnya di tahun ini tahun macan air ya, kita bisa menggunakan warna biru masih memungkinkan ataupun warna putih kelihatan bersih. Ya, untuk kondisi di luar ya, tapi untuk di interior ini bagus sekali. Nah, ini pilihannya bagus sekali ya. Jadi ini warna ini dengan warna ini untuk kondisi di interior sangat bagus sekali dan cocok sekali. Oke. Jadi Propaners untuk warna-warna ini bisa dilihat di aplikasi Propan Color Inspiration pada menu Color Harmonies. Nanti kalian tinggal cari, di situ ada warna-warna favorit. Nah, ini warna-warna ini bagian daripada warna Good Evening dan juga Minty Mint. Nah, itu yang bisa kita pakai atau kita jadikan acuan di tahun 2022 ini. Ya, itu bisa untuk seluruh produk-produk Propan ya, produk cat tembok ataupun produk waterproofing dan produk lainnya yang bisa digunakan untuk bangunan. Nah, akhir kata nih Coach Wang, kira-kira ada nasihat nggak yang berkaitan dengan tahun 2022 ini dengan sio macan air? Oke, kalau dari nasihat adalah seperti macan yang berlari dengan kencang, bagaimana dia harus bisa berlari menangkap mangsanya dan dia juga harus bisa menghindari dari serbuan hewan yang lain. Ya, jadi di tahun 2022 ini jika kita ingin sukses, ya, kita ingin hidup makmur, ya, kita ingin hidup dengan kesejahteraan yang baik, ya, kita harus bergerak dengan cepat, jangan ketinggalan. Kalau kita ketinggalan, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya, kita harus bergerak cepat dan kita harus bisa berubah juga ke arah yang lebih baik dengan cepat juga. Karena macan berlari cepat, kalau kita bergerak terlalu lambat, kita akan ketinggalan dan waktu akan meninggalkan kita. Kita kalau mengejarnya lagi menjadi lebih susah. Ya, itu pesan ya bagi di tahun 2022
2022 ini. Ya, terima kasih Koko Cuang. Ya, Jadi kamsia, para propaners, kamsia. dengan segala tadi yang disampaikan oleh Koko Cuang, semoga bermanfaat ya. Pada intinya di tahun ini adalah tahun yang penuh semangat, tahun yang harus bergerak cepat ya. Dan kalau kita bicara cepat, semoga pandemi ini juga cepat berakhir. Kayaknya begitu ya Koko Cuang ya. Oke para propaners, sekian dari kami program Inspirasi Warna bersama Propan. Sampai bertemu di lain kesempatan. Cari cat, cari Propan.